Waalaikumsalam Bu Novi. Apa kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Bu Novi? Alhamdulillah saya juga baik, Ibu. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, Bu ya. Amin. Hari ini Ibu akan melaksanakan coaching, betul, dengan Ibu Eneng? Betul sekali. Iya. Baik Ibu, sebelum Ibu melaksanakan coaching dengan Ibu Eneng sebagai awal, saya di sini sebagai observer ya Bu, akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Ibu nanti. Tetapi pada kegiatan ini saya akan mendiskusikan terlebih dahulu rubrik penilaian yang akan digunakan pada kegiatan coaching ini. Pada kegiatan ini, coach dan coaching nantinya ya, nanti bagaimana coaching yang akan dilaksanakan itu sesuai tirta atau belum, sesuai alur tirta tentunya. Yang kedua, bagaimana coaching menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Dan yang ketiga itu bagaimana nanti respon dari coaching menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibu sebagai coach. Dan tidak lupa juga coaching ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Satu, kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Cukup jelas ya Bu? Jelas sekali Bu Novi. Baik, pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan pada kegiatan praobservasi ini kepada Ibu, yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Baik, pada kegiatan coaching hari ini, insya Allah saya ingin mengembangkan kompetensi saya dalam hal presence, kemudian juga mendengarkan secara aktif, dan tentu saja dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi Ibu ingin mengembangkan ketiga kompetensi tersebut ya Bu ya? Presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik pada kegiatan coaching ini yang ingin saya observasi? Kompetensi yang ingin saya capai dari kegiatan coaching ini adalah yang lebih spesifik ya Bu ya, itu mengenai pengajuan pertanyaan yang berbobot terhadap coaching seperti itu. Baik, jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yaitu mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya kepada coaching. Baik, pertanyaan terakhir ya Bu, indikator atau ketercapaian apa yang bagaimana gitu ya yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya mengharapkan coaching nantinya dapat menjawab pertanyaan saya dengan baik, dengan menjawab menggunakan kalimat yang terbuka, kemudian juga coaching dapat menggali ide-idenya, kemudian dapat menyelesaikan permasalahannya dengan mencari solusinya sendiri. Bagus ya Bu ya. Mungkin itu saja ya Bu ya kegiatan praobservasi kali ini. Sekarang Ibu bisa melaksanakan coachingnya dengan Ibu Neng. Nanti setelah kegiatan coaching selesai, kita akan diskusi lagi ya Bu ya untuk melaksanakan kegiatan pasca observasi. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama Bu Novi. Assalamualaikum Bu Neng. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu baik. Gimana Ibu? Alhamdulillah baik. Sibuk apa Bu Neng hari ini? Hari ini sibuk-sibuk ngerjain kerjaan operator gitu. Ya. Oke. Jadi tetap semangat ya. Alhamdulillah selalu semangat Ibu. Kita mulai ya ngobrolnya. Boleh Ibu, boleh. Oke. Baik, sebelum kita mulai, saya ingin bertanya lagi ya Bu Neng, bagaimana perasaan Bu Neng menjelang sesi coaching ini? Perasaan saya sedikit bertanya-tanya sebenarnya. Saya itu akan diapain gitu. Saya itu akan ditanya apa gitu. Tidak perlu khawatir ya sebenarnya untuk hal itu. Justru malah di sini kita ngobrol santai ya, menyelesaikan barangkali Bu Neng ada yang ingin disampaikan permasalahannya. Misalkan ada masalah ada sih Bu, saya merasa ada permasalahan pada diri saya. Jadi ya, saya pengen meningkatkan presentasi di hadapan banyak orang gitu. Saya itu biar berani gitu, presentasi di hadapan banyak orang itu seperti apa gitu, seperti itu.
sebelumnya belum merasa mampu presentasi di depan banyak orang? Sebenarnya masih agak canggung gitu, masih agak nggak pede gitu, masih agak ada aja yang kurang gitu dalam diri saya itu. Baik-baik, kalau seperti itu kita jadikan sesi ngobrol ini ya, sesi coaching ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama-sama, cari solusi bersama-sama ya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Apakah ada hal khusus lain yang ingin dibahas dalam sesi coaching hari ini? Saya itu ingin meningkatkan bagaimana sih caranya biar menjadi present atau moderator yang baik gitu ya. Ketika saya kan melihat orang-orang itu kalau misalkan yang menjadi moderator atau pembicara di depan itu kayaknya bahasan itu bagus banget gitu, terstruktur, terus ini dapat percaya diri seperti itu. Nah, saya itu pengen seperti itu Ibu. Kalau begitu kita langsung saja ya ke sesi pagi ini. Dari apa tadi yang sudah Bu Neng sampaikan, sebenarnya tujuannya ini dicapai oleh Bu Neng apa sih? Tujuannya ya saya ingin menjadi seorang moderator atau menjadi seorang present gitu ya, presenter gitu yang pasti gitu Bu dalam menyampaikan suatu materi atau suatu topik gitu di depan banyak orang. Itu yang menjadi tujuan saya. Lalu ukuran keberhasilan yang Bu Neng tadi dalam mencapai keinginan tadi apa? Ukuran keberhasilannya ya saya dapat berbicara lantang, saya tidak grogi, saya percaya diri, terus saya bisa tidak apa ya, kalau bicara itu sudah tidak ada gitulah, pokoknya sudah lancar aja Bu gitu bicaranya gitu. Baik. Lalu menurut Bu Neng sendiri, apa yang membuat Bu Neng merasa kesulitan dalam melakukan presentasi di depan? Yang menjadi kesulitan untuk saya itu kalau di depan ngomong di depan itu Bu, pembendaharaan kata saya itu nggak terlalu banyak ya Bu ya. Jadi kalau misalkan ngobrol itu suka ada campur-campur dengan bahasa Sunda gitu Bu, terus bahasanya itu nggak baku gitu kan Bu, kurang baik ya kalau seperti itu. Baik. Perasaan seperti itu munculnya bagaimana? Munculnya itu saya itu merasa nggak pede gitu Bu, kalau misalkan diem di depan orang tuh kayak ini kayak ada yang kurang deh kayak gitu Bu. Jadi merasa sesuatu yang disampaikan dan cara menyampaikannya kurang sempurna. Ya kurang ya. Oke, lalu menurut Bu Neng, bagaimana cara mengatasi situasi tersebut? Cara mengatasinya paling saya dengan melihat video gitu ya Bu ya di YouTube gitu, cari-cari video bagaimana cara menjadi present atau moderator yang baik itu kan suka banyak tuh ya di YouTube. Terus paling saya cari-cari langkah-langkahnya, terus kan suka ada kata-kata pembukanya itu apa, nah saya itu ngapalin sedikit-sedikit dari situ sih, kayak gitu sih Bu. Belajar mandiri kan? Iya. Baik. Kalau seperti itu kita bahas lagi ya ini bersama-sama, cari solusi bareng-bareng bagaimana cara mengatasi masalah. Namun apakah ada hal yang lain yang ingin ditambahkan yang ingin disampaikan lagi? Paling saya selain belajar dari situ, saya juga ada belajar dari rekan sejawat saya Bu. Kebetulan ada guru PAI ya, beliau itu kalau ngomong di depan itu sudah sangat bagus gitu ya kan. Mungkin di samping dia seorang ustadz gitu ya yang biasa ceramah gitu ya, jadi saya juga kadang suka suka diskusi sama dia, suka minta masukan gitu ya, Pak gimana sih caranya nih pengen jadi presenter atau moderator yang baik itu seperti apa, terus kata-katanya mukadimah itu yang baik itu seperti apa, seperti itu. Setelah itu rencana apa yang akan Bu Neng lakukan untuk mencapai supaya keinginan Bu Neng tadi saat presentasi itu dapat dilakukan ya? Rencananya yang pertama saya akan sering berlatih Bu, terus saya akan sering ngobrol juga dengan rekan saya yang guru PA itu secara berkesinambungan. Terus belajar ya, harus baik, luar biasa. Lalu dari
rencana tadi, prioritas mana yang ingin Bu Neng lakukan supaya tadi rencana aksinya itu tercapai? Kalau yang menjadi prioritas sih saya belajar mandiri ya Bu ya, karena kan memang kalau belajar dengan orang lain itu kadang orang lainnya sibuk atau gimana, pasti yang menjadi prioritas saya akan belajar mandiri lewat itu gitu. Strateginya untuk mencapai tujuan tadi selain itu? Strateginya saya akan membuat jadwal berlatih saya, misalkan contoh seminggu sekali gitu, dengan saya pajang di dinding saya gitu. Schedule ya, luar biasa, langkah-langkah yang sangat baik dan menarik ya. Terima kasih. Terstruktur juga ya, Siap. bagus. Mudah-mudahan bisa mengatasi tantangan tadi ya saat presentasinya Bu Neng nanti di hadapan halayak ramai. Lalu bagaimana Bu Neng menindaklanjuti dari rencana yang akan dilakukan? Tindak lanjutnya saya kan menjadi salah satu anggota organisasi juga ya Bu ya. Paling tindak lanjutnya saya akan berlatih di dalam satu organisasi gitu ya, supaya saya dapat berbicara ketika ada satu kegiatan gitu di organisasi tersebut. Baik. Komitmennya bagaimana terhadap rencana tadi? Komitmennya saya paling minta teman saya, rekan saya, ketika ada sesuatu hal yang akan dibahas, saya minta diselipkan di satu forum itu, terus saya ingin berbicara apapun materinya apa, nanti saya akan pelajari materinya. Luar biasa ya. Tadi temannya bisa membantu yang menjaga komitmennya. Kemudian terakhir nih barangkali Bu Neng ya, dari kegiatan ngobrol kita hari ini, coaching kita hari ini, bagaimana tindak lanjutnya setelah ini? Dari ngobrol hari ini ya, tindak lanjutnya saya yang pertama tadi itu saya akan belajar ya Bu ya. Terus yang kedua saya akan sering berbicara di depan ketika di organisasi saya dulu ya Bu ya, jangan kemana-mana karena memang ruang organisasi kan teman-teman saya, jadi saya agak canggung seperti itu. Luar biasa, mudah-mudahan rencana-rencananya tadi, tahapan-tahapannya bisa dilaksanakan dengan baik ya Bu Neng. Dan nanti kalau misalkan sudah ada hasil baiknya jangan lupa dikabari saya. Ya, siap Ibu. Oke, terima kasih ya untuk sesi ngobrol hari ini. Terima kasih kembali Ibu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Maratun tadi sudah melaksanakan coachingnya dengan Ibu Neng. Bagaimana? Alhamdulillah sudah lancar. Baik, ada beberapa pertanyaan ya Bu ya. Setelah coaching kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Baik, ada pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Ibu sebagai observer. Saya ingin bertanya apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi terkait indikator pencapaian yang ingin dilakukan. Dari hasil coaching tadi saya merasa sudah berusaha untuk mengembangkan kompetensi saya yang ingin dicapai, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan tadi saya sudah bisa melihat coaching saya itu bisa membawa kalimat yang tepat, kemudian juga bisa menyampaikan ide-idenya untuk menjadikan solusi dari permasalahan tersebut. Bisa Bu ya, boleh saya menyampaikan hasil observasi saya tadi? Silakan. Menurut saya tadi setelah saya amati gitu ya, Ibu Maratun sudah melaksanakan coaching dengan Ibu Neng itu sudah sangat baik, sudah sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Di sana ada menanyakan tujuan terlebih dahulu ya, ada identifikasi, ada rencana aksinya juga, dan tentunya ada yang terakhir itu tanggung jawab. Nah di sana Ibu juga sudah menggali gitu ya permasalahan yang dihadapi oleh coaching dengan Ibu mengajukan berbagai pertanyaan yang berbobot tadi. Ya, sehingga tadi saya lihat coachingnya cukup terbuka ya Bu ya, mengutarakan permasalahannya dan juga dapat menemukan solusinya sendiri ya. Serta coaching tadi juga yang Ibu laksanakan itu sudah sesuai dengan coaching. Pertanyaan terakhir
terakhir ya Bu, pada kegiatan masa observasi ini, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang barusan Ibu sudah laksanakan? Yang ingin saya capai kompetensinya selain tadi yang sudah saya lakukan, diantaranya adalah presence, yang benar-benar present saat coaching. Kemudian juga yang terakhir adalah mendengarkan dengan aktif dari proses coaching. Seperti itu. Jadi Ibu ingin mengembangkan lebih lagi ya Bu ya, dalam kompetensi presence dan mendengarkan aktif ya Bu ya. Baik Ibu, semoga Ibu nantinya dapat lebih mengembangkan kompetensi yang tadi ingin Ibu kembangkan tadi, dan juga Ibu dapat melaksanakan coaching ke depannya itu lebih baik lagi. Mungkin itu saja Ibu. Terima kasih observasi kali ini. Semoga kegiatan kali ini dapat bermanfaat baik bagi Ibu juga saya tentunya. Saya tutup ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.